Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close untuk trading hari pertama di bulan Februari ini ya, Bapak Ibu. Yaitu hari trading ke-23. Nah, kita masih ada alert, IHSG ditutup negatif. Sebenarnya bagus marketnya, sebenarnya kalau saya lihat. Nanti kita akan bahas ya. Tapi karena dari pengalaman, karena terjadi switching ya, jadi hari tanggal 1 Februari ini terjadi switching. Nah, setiap terjadi switching itu saya lihat memang jarang sekali alert bisa muncul sebab beberapa saham mereka terjadi distribusi satu hari sebelum switching itu atau kemarin. Itu volumenya untuk yang fund manager yang lepas barang sama yang akumulasi switchingnya besar sekali. Jadi mengganggu pola big datanya. Kalau saya lihat kan kenapa begitu ya? Saya lihat iya. Dan beberapa saham yang baru masuk ke dalam indeks Kompas 100, dia juga regenerate-nya beberapa saham ya baru aja IPO. Jadi memang seperti apa ya, PTMP seperti itu ternyata berpengaruh. Saya juga baru tahu juga ya, dugaan saya. Ya itulah resiko kalau big data seperti itu ya Bapak Ibu, tergantung data. Jadi nggak bisa ada yang bertanya, Pak Roy ini kenapa tidak tiap hari ada alert robot? Ya tidak harus ada. Oke baik, kita ini ada satu nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Ini kita masuk aja ke trading snapshotnya. IHSG ditutup 0,9. Sebenarnya analisanya sama seperti kemarin Bapak Ibu, bahwa kita punya resisten yang kuat. Kemarin kan saya katakan di aftermarket close-nya, kalau Bapak Ibu belum nonton silakan ditonton, bahwa mencoba menjebol resisten, tapi resisten kuat. Jadi ini dia tutup bawah dulu, tidak ada gap ya, dia ke atas. Nah, dari atas ini tertinggi sempat naik 0,56 lalu dia turun. Padahal kalau kita lihat asingnya akumulasi ini, tapi indeksnya turun. Dan terakhir dibanting lagi ke positif. Artinya ada supply zone yang cukup kuat di indeksnya ya untuk menahan begitu sampai ke atas dia turun. IHSG tutupnya tipis saja 0,9. Kalau lihat value transaksi 10,8 itu rata-ratanya. Dan ini yang menarik, hampir 1 triliun asingnya ya di regular. Jadi mereka ini bukan nego, bukan tunai ya. Jadi memang di regular masuk ke market. Dan kita lihat besarnya di BBCA. BBCA ini proxy ya. Jadi kalau bilang indeks kita bagus ya bagus indeksnya karena memang ditopang oleh BBCA dan saham lain biasanya mengikuti. Di sini Telkom juga besar, BBRI juga besar, maksudnya besar di atas 100 miliar ya. Jadi memang secara indeksnya sebenarnya bagus. Saya bicara indeks ya, kalau saham nanti tergantung lah nanti masing-masing. Oke, jadi seperti itu dia Bapak dan Ibu. Walaupun di sini lihat ada bantingan di finance ya, bantingan finance. Nggak apa-apa, yang penting mungkin lokalnya jualan, asingnya masuk, nggak apa-apa. Di all market, kalau kita lihat ini asing 42%, lokal 58%, jadi sebenarnya asingnya besar juga ini sebenarnya. Dari total value 10 triliun ini, ya asingnya 42% kan besar. Hingga di all marketnya, kalau all market asingnya 44 miliar. Oke, gitu ya. Sehingga kita capital inflow-nya cukup besar sampai bulan Februari. Agak optimis lah untuk membentuk all-time high, tetapi dengan syarat konsisten asingnya terus masuk, capital inflow-nya masuk, bertenaga, hanya dengan lokalnya aja yang mau profit taking ini, sampai mereka puas profit taking, dan baru terjadi switching ya. Lalu, dan harus jebol dulu resisten yang saya sebut-sebut dari kemarin itu. Bukan resisten, supply zone. Oke, ini dia alertnya satu Bapak Ibu, tergambar secara sekuensial. Bapak Ibu bisa nanti akses Telegram botnya. Nanti kalau ada alert, Bapak Ibu bisa terima juga. Dan Bapak Ibu bisa lakukan analisa dengan bot chartnya yang tersedia. Seperti itu ya, silahkan Bapak Ibu akses robotnya ada di deskripsi video. Telegram channelnya, jangan lupa join Telegram channelnya, websitenya juga, sosial medianya juga. Ini disclaimer on ya Bapak Ibu. Saya bacakan biar cepat, karena tadi ada pendahuluan. Bagi Bapak Ibu yang belum join ke channel YouTube ini, silahkan join dulu, subscribe, dan silahkan di-share. Oke, itu saja. Mari kita pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa cek di sini di Elcon Bot, ada di deskripsi video. Sekali lagi, bagi yang belum mengakses robotnya, bisa silakan langsung join. Nanti
Bapak Ibu bisa ikut melakukan. Jadi step by step saya akan jelaskan bagaimana penggunaan bot ini dan juga akan sekaligus melakukan analisa. Bagi pertama kali Bapak Ibu yang pertama kali join robot, bisa langsung ketik help. Ini help-nya adalah list dari perintah. Ya, ini adalah perintah dari robotnya Bapak Ibu. Nanti kita akan lakukan ini, buka chat VPA, apa itu VPA, trend ya, speedo, star rotation. Nah, tutorialnya ada di sini. Bapak Ibu ketik /tutorial. Ya, jadi tutorial nanti dia akan kasih ini ada tentang tutorial apa itu VPA chat ya, chart. Jadi di sini ada fear and greed. Apa itu artinya? Kalau saya bicara volume price analysis, Bapak Ibu bisa klik ada videonya. Nanti kalau ada waktu kita tambah tutorial-tutorial lainnya. Oke, kita mulai saja untuk aftermarket close analysis. Seperti biasa yang kita lakukan adalah kita ketik alertnya. Jadi setelah Bapak Ibu kalau masuk ke robotnya cek dulu alertnya apa. Hari ini kemarin ada banyak, hari ini cuma ada satu. MYR tentu kita akan bahas itu saja. Kita lihat juga rekom. Jadi terkadang kan rezeki kita itu tidak hanya ada di alert robotnya, dia karena apalagi dengan perubahan Kompas 100, alert robot itu hanya mengolah data saham-saham yang ada di Kompas 100, jadi terjadi switching. Jadi dia learning lagi, namanya juga mesin learningnya. Jadi hanya ada satu hari ini, ya rekom. Nah, jadi rezeki kita kan kadang nggak muncul aja di alert, yang kita cek juga di rekom ya, rekom atau di screening lainnya. Rekom ini adalah screening untuk end of day data, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kalau di sini dia tanggalnya sudah benar ya, tanggal 1 bulan 2. Jadi sini ada MTag, jadi string returning. Artinya ini bagus. Kekuatannya balik, KLBF dia end of business, jadi bearisnya udah mau selesai. MYR ada alert, dia bilang ini change to sentiment positif. Pegas ada koreksi dikit seperti harapan, saya malah berharap dia turun ya untuk ambil order saya. Telkom membaik ya. Tower juga sentimennya mau positif. Jadi beberapa saham yang tidak ada alert bagus ya gini. Lalu kita lihat ada beberapa saham yang sell, buy, juga price action, BRMS bearish engulfing. PGO bullish, nih PGO ini belum masuk Kompas 100, sekarang dia sudah masuk. Apalagi ya, ini PTMP ini udah masuk Kompas 100, mereka masuk sekarang. Telkom, Citra, ini PTMP sell, ya SMGR. Lalu MTEL, Tron ini baru masuk Kompas 100, ini ya Golden Cross ya Bapak Ibu bisa cek. Jadi ada beberapa saham yang bagus. Goto bagus ini ya. Alhamdulillah saya udah masuk Goto di sekitar 70-an. Averagingnya sekarang. Sempat masuk di 60-an, sekarang udah 70-an. Karena kan buy kemarin. MDK hati-hati dead cross. Access ini Bapak Ibu ini tidak ada alert, tapi mungkin dia bagus. Bapak Ibu bisa analisa. Cara analisanya sama nanti. Itu kita cek juga ada nggak untuk saham ledakan volume. Jadi yang terbaik itu biasanya yang saya suka itu adalah dia keluar di alert, dia keluar di rekom, dia keluar di ledakan volume. Dan di star rotation-nya dia kalau bisa masih di panic. Nah, habis panic terbitlah hope. Kita lihat SCR Vboom. Ya itu saya suka kalau seperti itu. Ada saham Tugu. Tugu ini gimana bentuknya? Saya nggak pernah pegang Tugu pula. Nanti kalau ada waktu kita bikinlah nanti kalau ada waktu kita bikin di analisa saham ledakan volume ya, singkat saja nanti. Oke, kita lihat SCR panic. Ini adalah saham-saham yang berada di zona panic, Bapak Ibu, dari star rotation daily ya. Daily star rotation dia jadi daily ya. Nah, di sini ada yang agro panic, ada nggak yang bagus-bagus, BRMS bisa sila cek. MTech tadi memang bagus. Goto berada di panic. Mudah-mudahan mereka ini adalah habis panic terbitlah hope. Oke. Bapak Ibu bisa juga cek SCR hope. Nah ini saham-saham yang setelah panic terbitlah hope. Hope dia akan bergerak ke ini. Telkom ya dia berada di hope. Bapak Ibu bisa cek. Oke, itu dia screeningnya. Screening lainnya Bapak Ibu bisa ketik help tadi ya. Kalau ketik help dia sudah lengkap. Kita ada beberapa screening yang di sini Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, seperti ini. Ulang lagi nih ada screening ya. Ada Hope, Vboom, Oval, Extreme. Oh, SCR Extreme belum ya? SCR Extreme. Ini ada Bapak Ibu nonton tutorialnya nih. Ada ini bro. Kalau mau buy on weakness nih Ali ada Extreme Fear. Dia keluar Kompas 100 dia. Apalagi ASA Extreme Fear itu cocok untuk buy on weakness, tapi syaratnya harus di zona demand ya. Kalau mau Extreme Greed
grid, kita kalau udah menyentuh di zona supply, dia extreme grid, maka kita bisa sell on strength. Oke dia, kita akan mulai pembahasan dengan pembahasan composite. Kenapa perlu membahas composite? Karena composite itu adalah acuan. Fund manager itu mereka kalau mengelola dana, seperti kita juga ya, mengelola dana kita sendiri, tapi kalau fund manager dana orang, mereka akan selalu membandingkan dengan HISG atau composite. Jadi kalau return-nya di atas composite, dia bilang, oke, kami berhasil beat market. Maka itu penting sekali, psikologi marketnya ada di sana. Kita mulai dengan Speedo Composite. Kita lihat dulu speedometernya seperti apa composite. Ya, speedometer. Saat ini composite berada masih di netral ya, Bapak Ibu. Dia sudah benar. Ya nggak kemana-mana. Mungkin dia masih di tengah-tengah. Artinya supply sama kuat dengan demand. Oke, itu dia. Nah, berikutnya kita lihat dengan star C0. Ini mudah-mudahan bisa ya. Iya, saya cek servernya lagi ramai. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah rotasi bintang untuk penutupan tanggal 1 dengan pusat rotasi adalah composite. Dimana kalau kita lihat IDX finance-nya melemah, walaupun banyak BBC yang masuk di situ, lalu cyclical dia juga melemah, trans melemah, padahal composite ikut melemahnya, properti melemah, energi melemah, kesehatan sedikit menguat, lalu semua melemah relatif ya Bapak Ibu secara relatif dengan composite. Oke, begitu dia untuk sektoral dibanding dengan composite. Lalu kita mulai pembahasan VPA weekly composite. Kita akan cek chart weekly-nya. Bagaimana chart weekly, tapi kalau hari Kamis kita masih menunggu volume besok ya. Oke. Nah, ini adalah tanggalnya sudah benar, Bapak Ibu. Tidak ada sinyal di sini volumenya di bawah rata-rata. Maklum masih hari Kamis, besok kalau hari Jumat dia akan mudah-mudahan kalau tinggi besok transaksi dia akan lebih tinggi atau mudah-mudahan di atas rata-rata average 20 hari ini. Oke, kita baca no trend ya, saat ini no trend ya, malah major uptrendnya no trend ya, dia no trend. Dia low seperti biasa. Kita acuannya ini adalah sebagai low-nya, ini adalah sebagai high. Nah, sekarang dia sedang high terhadap low. High terhadap low ini, kalau dia di sini demand-nya kuat, maka mudah-mudahan dia naik ke atas membentuk higher high. Penting higher high itu untuk kita menangkap bahwa dia memang membentuk tren baru. Kalau dia tidak pernah membentuk new high, ya udahlah. New higher high close di atasnya ya, berarti harus close di atas 7403. Karena kemarin tahun lalu itu dia hanya nyentuh aja kalau nggak salah. Oke, itu weekly-nya, dia masih inside bar nih pola-polanya. Lalu kita akan cek dengan weekly, VBP weekly untuk mengetahui zona supply and demand. Nanti kita akan bahas detail di daily ya. Composite. Kita selesaikan dulu weekly-nya. Biasa untuk composite saya lihat main-mainnya di big picture saja karena kan kita tidak perlu trading dengan composite. Oke, kita lihat demand zone. Masih sama saja Bapak Ibu. Ini adalah demand zone-nya. Ini adalah demand zone. Ini adalah supply and demand. Sekarang kalau sebesar ini adalah supply and demand. Tetapi di atas ini ada supply sedikit. Nanti akan kelihatan di daily. Dia coba masuk. Dia naik ke atas. Coba jebol. Kemasukan lagi. Ya gitu. Supply-nya masuk ya Bapak Ibu. Di atas ini supply-nya. Jadi masih cukup kuat. Memang harus diabsorb. Kita lihat dengan VPA Composite. Kita lihat daily-nya untuk chart price dan volume. Oke. Aduh. Oke, nggak apa-apa ya. Ada sinyal soalnya. Sinyalnya dia mengatakan 2 bar reversal to downside on low volume. Nah,
Bapak Ibu kalau biasa membaca sinyal, di sini ada dua biasanya yang mayor ya, major ya, yaitu sinyal yang berwarna hijau itu strong, ya, hijau. Ini cara baca ya. Bapak Ibu akan lihat hijau itu strong up. Jadi bullish ya. Kalau warna red, sinyal di sini, di atas ini adalah strong down. Kalau Bapak Ibu ketemu yang warna orange, itu weak. Sinyal weak. Nah, dia weak up atau weak down, ya kita bacalah. Kalau itu bar reversal to downside, berarti sinyalnya mau melemah, kan to downside, melemah, karena katanya downside. Tapi, weak, low volume. Sementara prinsip kita kan trading price, discount everything, volume validate. Price-nya oke, dia katakan supply-nya masuk, di atas ini ada supply, dia coba ke atas, masuk lagi, coba ke atas, masuk lagi supply. Artinya dia sudah memberikan, ini two-bar reversal. Perlawanan ke atas ini kalah oleh, demand-nya kalah oleh supply. Tetapi low volume. Ya. Oke, tetapi low volume, bahwa pelemahan ini tidak kuat. Oke. Jadi apa? Biarkan saja dia absorb gitu. Kalau volume price analysis itu kecuali candle ini volumenya besar, itu khawatir. Tapi di sini saya masih melakukan buy on weakness terus. Jadi Bapak Ibu kalau dia turun-turun ke bawah juga, asal volumenya pas turun tidak besar, saya buy on weakness ya. Nah, kalau kena stop loss ya exit lah kalau di sahamnya. Secara psikologis itu, kan kita tidak trading composite. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut workshop nanti namanya workshop volume price analysis. Oke, karena tidak cukup waktu yang menjelaskan di aftermarket close. Tapi saya coba lah sharing-sharing ilmunya bagi yang rajin menonton aftermarket close analysis. Oke, kita satu lagi VBP composite. Kita mau konfirmasi zona supply-nya bagaimana? Zona supply-nya di atas. Ya. Kita akan coba konfirmasi. Jadi jelas di sini untuk daily dia adalah demand zone. Di sini lihat, ini adalah supply yang saya katakan kemarin. Ini supply zone ya, supply zone. Supply zone. Dia coba masuk ke supply zone ini. Demand-nya coba masuk, dikalahkan oleh supply. Demand-nya coba masuk, dia naik ke atas. Tapi masuk zona supply, dia supply-nya keluar, terabsorb ya. Jadi antara supply and demand saat ini supply-nya menang. Cuman tadi katanya volumenya rendah, nggak apa-apa. Jadi kalau dia besok tes lagi, mudah-mudahan yang di sini nih keluar semua lah. Hingga demand-nya terus mengabsorb supply. Karena kan hukum Wyckoff itu supply versus demand. Itu kalau kita trading, kita nggak terlalu peduli dengan laporan keuangan dengan apa ya, tapi price discount everything, volume dan demand. Nah, ini kita coba menginterpretasikan seperti itu. Oke ya Bapak Ibu. Jadi karena kondisi komposisi seperti itu, saya masih mengatur money management dengan sebaik mungkin supaya saya bisa mendapat harga diskon. Itu ilmu berbeda lagi ya. Kalau robot berbeda, ilmu supply and demand berbeda, ilmu volume price analysis berbeda, ilmu trading asymmetris berbeda lagi. Jadi semuanya memang kompleks kalau cari duit di market itu. Oke, sekarang kita lihat MYOR. Saya jarang pegang MYOR, tumben-tumbenan nih MYOR keluar, ada juga di rekom dia alert MYOR. Gak apa-apa lah, jadi kita bahas juga. MYOR ini boleh dikatakan fresh Bapak Ibu karena dia lebih dari 1 bulan, anggaplah fresh. Kita mulai dengan Speedo MYOR. Mudah-mudahan tidak berlama-lama. Speedometer untuk MYOR. Mudah-mudahan tidak banyak ya. Takutnya lagi ramai juga ini. Oke. MYOR saat ini berada di zona grid. Artinya dia demand lebih besar daripada supply ya. Ini MYOR. Lalu kita akan lihat dengan Star MYOR. Rotasi bintang untuk saham MYOR. Dengan daily ya. MYOR mungkin ada weekly-nya. Ini rotasi bintang juga kan beberapa saham baru masuk ya.
Kalau daily mungkin ada, weekly itu seperti saham-saham yang baru IPO tahun lalu tuh belum ada rotasi bintang weekly-nya. Oke, rotasi bintang untuk MYOR, Bapak Ibu bisa lihat dia bergerak tidak sesuai dengan siklus ini ya, expected siklus ya, expected siklus itu dia bergerak berlawanan arah jarum jam, tapi dia bergerak malah mengikuti arah jarum jam. Artinya dia kita perbesar saja, agak susah ya. Artinya dia ini menguat, Bapak Ibu, bergerak menguat. Sebentar ya. Oke, di sini lebih gampang enak melihatnya. Jadi MYOR itu dia terjadi pelemahan tapi momentumnya naik ya ke arah sana, power price-nya tiba-tiba dia balik. Mungkin saja seperti itu karena ini adalah pergerakan relatif. Secara relatif dia terjadi akselerasi dan menguat ke arah grid. Untuk konfirmasi kita cek dengan W star MYOR. Aduh, ini saham-saham begini bergeraknya nggak kemana-mana ini. Bapak Ibu, momentumnya jatuh, saya ingat Sido ini. Saya nggak ngerti kenapa begitu ya. Oke, sama dia, ini jatuh terus. Tanggal sudah benar. Oke, nanti kita lihat chartnya ya. Sekarang kita sekarang, karena dia cuma ada satu alert, maka kita cek aja satu ya Bapak Ibu. Nggak usah pakai portofolio volume, nggak usah correlation juga nggak usah, karena ada yang cuma satu. Kita langsung saja ke pembahasan sahamnya. VPA, saya ingin lihat monthly-nya MYOR. Monthly yang kemarin berapa ya, tanggal akhir Januari, harusnya mudah-mudahan dia kelihatan monthly-nya. Sebenarnya dia struktur besarnya sudah terpenuhi nih Bapak Ibu. Nah, ini kita tidak tahu dia apakah ya di sini adalah marking up. Faktanya dia naik terus. Monthly ya, ini sejak tahun 2013. Sama seperti saham-saham konsumer lainnya, ini sepertinya siklus besarnya sudah selesai. Jadi targetnya nggak bisa tinggi-tinggi. Jadi Bapak Ibu tinggal tarik saja di garis ini ya. Ini tarik, ya ini tariknya saya tidak oke. Ini mungkin bisa tarik ke sini. Karena pakai bisa ya. Dia apakah membentuk segitiga? Nanti banding-bandingkan dengan BRPT tuh, dia juga bentuk segitiga begini. Ini panjang nih Bapak Ibu, bisa beli di sini, jual di sini, nanti beli di sini. Karena nanti bisa tarik lah. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini yang penting dia tidak membentuk new low. Kalau di sini juga kalau dia tidak membentuk new high ya mungkin kita bisa ikut polanya lah. Tapi ini pola besar. Nanti kita mainnya di strukturnya di weekly, tapi tradingnya di daily. VPA, weekly, MYOR. Soalnya kalau nggak lihat monthly-nya ya nggak ketahuan. Seperti gini kan kita nggak ketahuan nih apa sih struktur yang terjadi. Kalau struktur ini struktur kecilnya ya ini adalah selling climax, auto-resistance, secondary test. Ini adalah fase akumulasi. Dia break ya, break, test, naik. Ini marking up-nya. Ini sekarang mulai distribusi. Kalau dia turun ya udah kita sell, kita beli lagi, dia kembali ke demand zone. Ini kan sudah membentuk new low ya. The best time for selling, second chance to sell. Sebenarnya begitu sinyalnya. Ini reaksi aja. Kenapa? Kan ini adalah high. Ini penting juga ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita membahas saham tidak hanya yang naik-naik aja, yang sulit juga seperti ini kita bahas. Ini adalah low. High, low. Ini adalah low terhadap high. Nah, dia hampir membentuk close di bawah. Untungnya tidak ya. Dia cuma tes, ini adalah semacam stop loss enter atau apa. Dia coba tes, dia balik lagi. Stop lossnya 2 tick di bawah inilah ya Bapak Ibu. 2270. Tetap aja di situ stop lossnya. Karena kalau dia jebol ke bawah, maka patternnya lower low. Nah udah, MYOR tinggalkan. Kita buy lagi zona demandnya di sini nanti. Oke, kita lihat daily VPA MYOR. Kenapa hari ini ada alert? Volumenya atau ada akumulasi atau apa ya, kita nggak tahu ya, karena ini oh iya di daily. Jadi kalau main di daily dia tampaknya double bottom. Jadi kalau main di daily kita tidak bisa lama tinggi-tinggi Bapak Ibu. Jadi ini bisa profit taking sekitar kalau dia sampai 2700
atau ini kan anomali nih ya Bapak Ibu nih ya, anomali. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi dari 2700 sampai 2850 ini adalah zona sell. Itu semacam gap saja, jadi dia bisa kejar ke atas. Nah, nggak bisa tinggi-tinggi ya, karena kita punya acuan weekly monthly tadi itu yang membatasi. Jadi ini semacam double bottom. Kemarin volumenya sudah besar, sekarang besar, dan volumenya ini volume akumulasi. Dia katakan kalau klaimnya fall up. Jadi low mungkin besok dia turun ya. Ini adalah low. Mungkin ini kalau ini menjadi high karena dia supply-nya sudah masuk, dia membentuk low. Jadi besok itu belinya tunggu di sini. Kita tunggu. Stop loss-nya kan udah ketahuan ya, 22. Kalau pakai daily stop-nya 22 50 ya. Stop loss di sini. Nah, ketika dia turun, kita buy on weakness karena yang kita tunggu ada low high, kita tunggu high low-nya. Selama dia tidak close di bawah 2270 ya aman. Nah, mudah-mudahan ini antara beli di sini dengan stop loss-nya kecil, dekat aja. Jadi stop loss-nya kita risk-nya kecil. Ya, jadi kadang-kadang saya konservatif ya, seperti ya kadang-kadang kena stop loss, tapi beberapa ya selagi belum kena stop loss, biarin aja. Seperti BTPS. BTPS saya masih belum kena stop loss, biarin aja di situ. Oke, jadi kalau turun lagi malah saya buy on weakness. Nah, bagi yang mau beli Emior, ya stop loss-nya kelihatan turun. Ini jangan tidak pakai stop loss. Ini volume warna hijau dan kita lihat ini juga naik. Oke, kita lihat dengan Evol, Emior, apakah bisa Evol, Emior. Nggak kelihatan power box-nya ya Bapak Ibu, tapi bolehlah untuk sebatas yang di break di sini. Kita cari swing low, berarti stop loss-nya memang di sini dua yang tadi saya sebut. 50 ya, belakang 2250 ya. Nanti cek. VBP weekly Emior. Kita lihat demand zone-nya dan supply zone-nya. Kalau di weekly seperti apa? Dia jebol ya Bapak. Ini indikasi tidak bagus. Kenapa? Sekarang mereka menjadi supply zone. Menjadi supply. Kalau dia coba naik, supply orang yang beli di sini nyangkut kan, maka dia akan turun. Kalau turun nanti kena stop loss, belinya di sini. Ini demand. Sampai sini lah ya Bapak Ibu ini. Ini demand zone. Jadi kita tahu dengan cara ini kita tahu di mana supply, di mana demand. Lalu kita coba daily VBP Emior. Jadi kalau main di daily nggak bisa tinggi-tinggi target jualnya. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belinya di antara body ini, nanti dia turun, sell-nya di sini nih. Ini, yang ini ada sell mother candle. Candle-nya, jadi ini adalah posisi jual. Beli di sini, kalau saya dapat harga, nanti jualnya sekitar 2.600. Di sini ini ada supply-nya, kita bisa jual di sana. Oke, berikutnya kita cek dengan wave Emior. Wave selama ini sementara ini masih valid adalah down wave, makanya agak berbahaya di daily-nya juga. Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Yang wave terakhir masih bisa berubah ya. Jadi yang ini sudah valid dan dia sebenarnya membentuk new low dan volumenya lebih besar daripada ini. Nanti kalau mau terjadi perubahan tren, hijaunya naik, lalu merahnya harus lebih kecil dari hijau, lalu berikutnya adalah lebih merah, maka membentuk new wave gitu. Ini kalau kita lihat wave-nya ini adalah yang kuat adalah down wave. Ini coba belum valid dia. Thinking in the wave ya, dia membentuk new low. Kalau malah dia membentuk new low, maka berlanjut penurunannya. Oke, kita lihat DOM Emior. Ini adalah dominasi rasio. Kita akan membandingkan di pasar reguler asing dengan lokal untuk mulai dari 1 hari trading sampai dengan berapa 200 hari. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, foreign 15% hari ini, dan kemarin-kemarin juga cukup besar ternyata. Oh, cukup besar ya, tapi nggak tahu nih buy atau sell. Kita cek dengan PIF.
PIF Emior. Oh, net sell ya. Asingnya keluar terus. Capital outflow-nya sehari sudah besar nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat Emior dalam hari ini saja dia keluar 5 miliar ya, dalam 20 hari, dalam 5 hari dia keluar 20 miliar. Dan kalau kita lihat dia turun terus ya Bapak Ibu, untuk Emior berbahaya kalau kita mengacu kepada asing ya. Jadi asingnya jualan, jadi yang lokalnya beli kalau dia naik begini ya. Lihat ini, hari ini kemarin naik asing akumulasi, tapi hari ini dia naik sell lagi ya. Ini merah dia. Oke, kita lihat dengan tren Emior. Tren, kalau dari valuasi Q3 dia under value ya Bapak Ibu, tapi margin of safety-nya tinggal di 2429. 2429 ya sekitar sinilah 1,61% lagi. Sedikit saja lagi margin of safety-nya Bapak Ibu. Oke, lalu kita lihat dengan PWS. Mungkin sebentar lagi dia golden cross tuh kalau lihat chartnya ya Bapak Ibu. PWS, Emior. Kalau lihat weekly-nya atau monthly-nya, sepertinya siklus besarnya sudah tidak oke nih Bapak Ibu. Seperti kalau megang Unilever lah. Itu dulu bagaimana yang pegang Unilever berkata bahwa ini adalah produk yang kita bangun tidur, kita mau gosok gigi ada barangnya, kita ke toilet ada barangnya, tiap hari kita pakai, buktinya turun juga sahamnya, siklusnya sudah selesai. Oke, kita lihat PWS, PT Walu Siwa System, kita OBV buy, lalu buy-nya 1, volumenya besar, bagus dia. Ada tarik, tapi di sini yang belum ya, makanya ini agak di daily-nya tidak oke. Walaupun dia terjadi rebound, ini sudah berubah ya. Buying pressure juga hampir 1:2. Kita lihat weekly-nya ini. Kalau menunjukkan dia masih kurang bagus itu, kita lihat PWS weekly Emior. Walaupun validnya untuk volumenya besok ya Bapak Ibu. Kalau lihat yang ada volume price itu validnya untuk weekly adalah hari Jumat. Saya cuma oh ya juga netralnya dia masih sell malah ya. Jadi dia sell malah di bawah abu-abu ini. Jadi kalau uptrend dia akan mantul-mantul di atas, begitu sudah nanti ini downtrend. Untuk weekly-nya kurang oke, ini saya rasa Emior, tetapi kalau mau Bapak Ibu punya atau baru masuk tadi, mainnya cepat saja ya, jual di supply zone daily. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.